Aduh, sempit bener ini. Ya ampun, mau keluar rumah aja rasanya kayak mau manjat tebing. Pelan-pelan Bu, nanti bodi mobil Tio tergores, kita lagi yang disalahin. Tuh kan, kesenggol spionnya. Bagaimana nggak kesenggol? Mobil sebesar gajah diparkir di jalan sempit begini tiap hari. Sini Bu Laila, saya bantu tarik motornya. Memang kebangetan banget ini si Tio ini. Jalanan umum dikira garasi pribadi apa? Ada apa ini? Pagi-pagi udah rame. Astaga, Bu Laila tersangkut lo. Pagi betul mampirnya Bu Rama. Udah mateng itu kuah baksonya. Pak Mahar, baru aja mau racik bumbu ini Pak. Biasalah, muter awal biar kebagian sarapan warga. Pas banget ada Bu Rahma. Ini aku baru aja angkat pisang goreng, masih anget. Bawa harum pisang gorengnya sampai ke ujung Bu Laila. Memang gak salah kalau saya lewat sini jam segini. Lengkap udah, Pak RT datang, pedagang bakso lewat. Jangan sungkan Pak, ini masih garing. Terima kasih Bu, lingkungan kita ini memang paling enak suasananya. Tenang, jalanan lapang, anak-anak nanti sore juga bebas main di sini. Betul itu Pak RT. Saya dorong gerobak di gang ini enak betul, nggak pernah pusing mikirin jalan ketutup. Udah hampir 20 tahun aku tinggal di sini Bu. Rasa kekeluarganya nggak pernah berubah. Saling sapa, bertukar makanan, udah jadi makanan sehari-hari. Nanti aku mau ke pasar ya Pak. Mau beli bahan masakan lebih. Kasihan anak-anak Karang Taruna mau ada acara. Oh iya Pak Bahar, itu usaha catering pasangan muda sebelah, Tio sama Jara. Makin maju aja ya. Kemarin aku lihat banyak kiriman bahan baku. Iya, alhamdulillah Tio sama Zara itu rajin betul. Hasil kerja keras mereka berbuah manis sekarang, sukses besar bisnisnya. Bagus itu. Dulu awal nikah mereka serba prihatin. Sekarang rezekinya melimpah. Ikut seneng aku liatnya. Ya udah, aku pamit keliling dulu ya. Mau mampir ke Tio juga. Sekalian mau kasih ucapan selamat atas usahanya yang makin lancar. Itu Tio sama Zara kelihatannya lagi santai di teras rumahnya. Ayo aku antar sekalian. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya Pak. Ramai betul teras rumahku pagi ini. Mari Pak RT, Pak Bahar duduk dulu. Alhamdulillah kebetulan ini aku lagi siapin sampel menu baru catering kami. Silakan dicicipin. Ini aku bawa gulai ayam buat kamu sama Tio Jara. Mumpung baru mateng langsung dimakan ya. Aduh, terima kasih Bu Laila. Selalu aja repot-repot begini. Aroma gulainya udah bikin perut keroncongan. Enggak repot sama sekali. Justru kami yang bangga melihat perkembangan usaha kamu. Katanya proyek catering baru tembus kontrak besar ya Tio. Alhamdulillah Pak Bahar. Ini baru aja tanda tangan kontrak kerja dengan kantor dinas untuk setahun ke depan. Rezeki tak terduga ya. Selamat ya Tio, Jara. Luar biasa pencapaian kalian. Dulu waktu awal merintis, usaha cuma pakai 2 kompor kecil. Sekarang udah sukses besar begini. Iya Pak RT, inget banget aku dulu sampai nangis-nangis kalau pesanan meledak tapi bahan kurang. Semua berkat doa dan bantuan tetangga di sini juga. Usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras kalian memang pantas dapat hasil yang manis. Warga ikut seneng liatnya. Bener, tapi rezeki lancar begini pasti ada rencana baru kan? Katanya ada kejutan besar yang mau datang hari ini. Haha, Ibu Laila tahu aja. Memang ada sedikit kejutan hasil menabung berdarah-darah dari usaha catering ini Bu. Jangan bikin penasaran begitu Mas. Bilang aja sama Pak RT dan Pak Bahar. Itu dia. Dengarkan suara mesin truk besar di persimpangan. Hasil keringat kami akhirnya sampai juga ya hari ini. Akhirnya sampai juga hari ini. Lihat ini Zara, gagah kan pilihan aku. Beneran datang sore ini, warnanya putih bersih lagi. Pas banget sama yang kita impikan dulu Mas. Ini kunci sama berkas penyerahannya ya Mas Tio. Tolong ditandatangani dulu di sebelah sini. Siap Bu Dian, terima kasih banyak udah diantar selamat sampai depan gang begini.
Luar biasa kamu Tio, mobilnya besar betul, tampak gagah. Selamat ya atas mobil barunya. Iya Tio, selamat ya. Tapi, wah besar juga ya bodinya. Kan kita kan lebarnya cuma 3 meteran ini. Oke mas, mobilnya saya turunkan di pinggir jalan sebelah sini ya, pas di depan rumah Mas Tio. Nggak apa-apa Pak RT, parkir di pinggir sini kan masih muat. Nanti kalau ada apa-apa ya tinggal digeser dikit. Iya sih, tapi jalanan jadi tinggal separuh Tio. Apa nggak menutup jalan buat motor atau mobil lain yang mau lewat nanti? Tenang aja Pak RT, jalanan gang ini kan milik kita bersama, fasilitas publik. Lagian warga di sini santai semua, pasti mengerti kok. Tapi Tio, rumah kamu kan belum ada garasinya. Kalau terparkir di jalan begini terus tiap hari, apa nggak mengganggu lalu lintas, Gong? Paman, Pak Bahar, santai aja. Nanti kalau ada yang mau lewat, tinggal panggil aku. Lagi pula rumah kita kan bersebelahan, pasti aman aja loh. Udah ya Pak, saya pamit dulu. Tugas saya udah selesai. Udah mas, yuk masuk dulu. Kita rapi-rapi rumah, sekalian syukuran kecil-kecilan buat mobil baru kita. Ya udah deh kalau begitu. Aduh, sempit bener ini. Ya ampun, mau keluar rumah aja, rasanya kayak mau manjat tebing. Pelan-pelan Bu, nanti bodi mobil Tio tergores, kita lagi yang disalahin. Tuh kan, kesenggol spionnya. Bagaimana nggak kesenggol? Mobil sebesar gajah diparkir di jalan sempit begini tiap hari. Sini Bu Laila, saya bantu tarik motornya. Memang kebangetan banget ini si Tio ini. Jalanan umum dikira garasi pribadi apa? Ada apa ini? Pagi-pagi udah rame. Astaga, Bu Laila tersangkut lagi motornya. Lihat aja Pak RT, udah 3 bulan mobil Tio diparkir permanen di sini. Aku mau ke pasar aja, harus pasar gesek-gesekan sama bodi mobilnya. Udah Bu, sabar, jangan emosi, nggak enak denger sama tetangga lain. Sabar gimana Pak Bar? Ini jalanan makin macet tiap pagi. Penjual sayur nggak bisa lewat. Anak sekolah harus putar balik. Pak RT harus bertindak ini, jangan diem aja dong. Iya Bu Ayu, saya juga udah dapat banyak aduan dari warga lain. Nggak bisa didiemin lagi kalau udah mengganggu begini. Nanti malam harus dipanggil Tio itu Pak RT. Kalau dibiarin terus, lama-lama jalanan ini ditutup sama dia. Tenang Bu Laila, nanti malam saya undang Tio ke pos. Kita bicara baik-baik bersama pengurus lingkungan lainnya. Nah, udah lepas motornya. Ya udah Pak RT, nanti malam saya ikut ke pos ya. Silakan diminum tehnya, Tio. Santai aja, kita mau obrolin hal penting sebentar. Langsung ke intinya aja Pak RT. Ada apa malam-malam begini panggil aku ke pos? Aku masih banyak urusan nih di rumah. Begini Tio, warga mulai banyak yang mengeluh mobil kamu itu parkirnya makan separuh jalan gang. Kasihan warga yang mau lewat kesusahan. Betul Mas Tio, tadi pagi aja motor-motor Karang Taruna sampai antri panjang gara-gara nggak muat. Loh, kok jadi nyalahin aku sih? Jalanan gang ini kan fasilitas umum, hak publik, siapa aja bebas pakai, termasuk aku parkir di situ. Memang jalanan publik Tio, tapi kalau parkir permanen tiap hari di situ sampai gang macet dan membahayakan orang lain, ya nggak bener dong. Ya terus aku harus parkir di mana? Rumahku kan belum ada garasinya. Lagi pula dari dulu jalanan itu aman-aman aja. Kenapa baru sekarang pada heboh? Dulu kamu belum punya mobil sebesar gajah itu Tio. Sekarang bodi mobilmu menutup jalan. Spion Pak Bahar aja sampai hampir patah tadi pagi gara-gara kena mobil kamu. Itu mah Pak Baharnya aja yang gak bisa bawa motor. Jangan salahin mobil aku yang diem aja dong. Pokoknya aku mau tetap parkir di situ. Titik, gak pakai komo. Mas Tio, jangan defensif begitu dong. Kalau ada keadaan darurat malam-malam bagaimana? Ambulan atau pemadam kebakaran gak bakal bisa masuk. Alah, gak usah mendramatisir keadaan. Jangan mendoakan yang buruk-buruk. Masalah sepele begini aja dibesar-besarkan. Alay kalian semua. Tio, dengerin dulu. Kita ini bertetangga, harus saling mengerti. Jangan menang sendiri begini.
Oh, udah ya Pak RT, pembicaraan ini nggak ada gunanya. Aku mau pulang aja. Urus aja lah urusan kalian masing-masing. Astagfirullah Bu, tahan sebentar ya, aku usap minyak kayu putih dulu. Kenapa mendadak parah begini sesaknya? Sesek Pak, dada aku rasanya kayak dihimpit batu besar, dingin Pak. Ini Bu, pakai obat semprotnya dulu. Ayo dihisap pelan-pelan Bu. Nggak mempan Pak, napas aku makin habis, panas banget badan aku Pak. Bu, jangan merem Bu, tatap aku. Ini demam kamu tinggi banget, badan kamu menggigil. Tolong bawa aku ke rumah sakit Pak, aku udah nggak kuat lagi nih. Iya Bu, aku telepon ambulan desa sekarang, jangan merem Bu. Cepet Pak, dada aku sakit. Halo, Pak Ujang, tolong Pak, istri aku sesak napas parah di rumah. Tolong bawa ambulan ke Gang Sardampit sekarang, cepetan Pak. Sakit Pak, cepet sakit. Sabar Bu, ambulan udah jalan ke sini, bertahan sebentar lagi Bu. Pak Hendra, ayo masuk Pak. Istri aku nggak bisa napas Pak, sesek di dalam. Cepet Pak. Gimana mau masuk Pak Bahar? Lihat ini, mobil ini parkir. Bodi ambulan gak muat. Pak Hendra, coba paksakan mepet ke kiri, sedikit lagi pasti bisa lewat. Gak bisa Bu Toto. Kalau aku paksa maju, spion ambulan ini bisa patah. Astagfirullahaladzim, udah dibilang dari kemarin mobil sebesar gajah itu diparkir di tikungan begini. Kebangetan Tio ini, tau nggak? Ya Allah, Pak tolong. Istri aku bisa lewat di rumah. Kalau ambulannya nggak nyampe masuk sekarang. Udah kritis kondisinya. Ini nggak bisa didiamin, kita harus suruh Tio pindahin mobilnya detik ini juga. Kalau enggak nyobu Laila melayang. Ayo kita ke rumah Tio, sampai dia bangun dan pindahin mobilnya sekarang juga. Bener-bener kurang ajar. Ayo Bu, kita ke rumah Tio sekarang. Woi Tio, keluar kamu. Tio, keluar sekarang. Keluar kamu Tio, jangan pura-pura tidur kamu di dalam. Buka pintunya. Ada apa ini? Udah ke rumah orang kayak mau ngajak perang. Pindahin mobil kamu sekarang. Istri aku kritis di dalam rumah. Ambulan gak bisa masuk gara-gara mobilmu tahu. Santai Pak Bahar, gak usah pakai main fisik begini. Lagian itu kan jalan umum, semua orang juga tahu. Kamu punya otak nggak sih Tio? Nyawa Bu Laila dalam bahaya gara-gara ego kamu yang setinggi langit itu. Astagfirullah, ada apa ini Pak RT? Jangan pakai kekerasan begini dong, suami aku kan nggak sengaja. Pindahin mobilnya sekarang. Udah salah malah banyak alasan. Hancurin aja itu mobilnya kalau nggak mau dipindahin. Tahan emosi semuanya. Jangan main hakim sendiri. Tio, cepet ambil kunci dan pinggirin mobil kamu sekarang juga. Nyawa Bu Laila dalam bahaya. Kuncinya ada di dalam. Lagian jalanan licin begini. Jangan nyalahin mobil aku terus dong kalau ada yang sakit. Kalau sampai terjadi apa-apa sama istri aku malam ini, aku nggak bakal maafin kamu seumur hidup Tio. Mas, udah Mas, pindahin mobilnya sekarang. Kasihan Bu Laila Mas. Udah nggak sempet lagi pakai mobil, keburu terlambat kalau menunggu mobil ini dipindahkan. Kita evakuasi Bu Laila pakai motor sekarang juga. Ayo cepat. Cepet Pak Bahar, naikin Bu Laila ke tengah. Aku pegangin stangnya rat-rat ya ini. Tahan sebentar Bu, pegangin pundak Bu Tata yang kenceng Bu. Mohon bertahan sebentar aja. Sesek Pak, aku udah nggak kuat lagi. Dingin. Pelan-pelan Bu Laila, Pak Bahar. Duduk di belakang. Pegangan ya Bu Laila erat-erat supaya nggak jatuh. Udah Bu Tata, ayo jalan pelan. Yang penting selamat sampai ambulan. Ya Allah, Bu Laila, maafin kami Bu, maafin kami.
Lihat, akibat keegoisan kalian berdua, nyawa orang bisa melayang gara-gara gengsi mobil kalian. Aku menyesal Bu Ayu, aku beneran gak nyangka bakal jadi separah ini. Bu Tata, cepet sedikit. Napas Bu Laila makin melemah ini. Langsung menuju ke rumah sakit. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Tolong katakan, istri saya selamat kan? Tenang Pak Bahar, alhamdulillah Bu Laila udah melewati masa kritisnya. Tabung oksigen intensif udah masuk, sekarang kondisinya udah makin stabil. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak, Dok. Hampir aja saya kehilangan istri saya malam ini. Beruntung penanganan daruratnya lebih cepat sampai ke tempat ambulan tadi Pak. Kalau terlambat sebentar aja, akibatnya bisa fatal sekali buat pernapasan beliau. Dengarkan itu, Mas. Bu Laila hampir nggak tertolong gara-gara kita, ya Allah. Aku takut tadi Mas. Maafkan aku Pak Bahar, aku salah, aku terlalu egois dan gak mau dengar omongan orang. Aku menyesal setengah mati Pak Bahar. Mas Tio nggak akan ulangi lagi. Aku janji bakal tahan dia kalau dia keras kepala lagi. Udah, yang penting Bu Laila selamat malam ini. Tapi kalian harus mengerti, ego kalian itu nyaris mencabut nyawa orang lain. Ya Pak Bahar, aku sadar sekarang. Isu parkir itu bukan hal sepele. Nanti pagi begitu toko buka, aku urus semuanya. Iya Pak Bahar, besok pagi setelah kondisi Bu Laila membaik, kami mau minta maaf secara resmi di depan Pak RT dan warga. Ya udah, aku mau masuk dulu lihat kondisi Bu Laila di dalam. Minum tehnya dulu, Tio. Zara, kondisi Bu Laila di rumah sakit ini udah membaik. Kata dokter sore nanti boleh pulang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak Pak Bahar. Ini ada sedikit buah-buahan untuk Bu Laila nanti kalau udah di rumah. Pak Bahar, Pak RT dan Bu Ayu, pertama-tama aku mau minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku sadar betapa sombongnya dan egoisnya aku selama ini. Bawa dokumen apa ini, Tio? Serius banget kamu pagi ini. Ini surat kontrak sama pemborong toko bangunan Pak RT. Hari ini juga tukang bakal mulai bongkar bagian depan rumah aku untuk dijadiin garasi mobil. Beneran mau dibongkar tas rumahmu yang megah itu, Tio? Enggak sayang sama biayanya? Lebih sayang nyawa tetangga Bu Ayu. Nyawa Bu Laila semalam hampir melayang cuma gara-gara gengsi dan keegoisan aku. Betul Bu Ayu, semua biaya pengobatan Bu Laila di rumah sakit juga sepenuhnya jadi tanggung jawab kami. Ini bentuk penyesalan kami. Soal biaya nggak usah dipikirin, Tio. Yang penting kamu sadar, aku dan Bu Laila udah maafin kamu dari semalam. Kita ini bertetangga, udah seperti keluarga sendiri. Luar biasa kebesaran hati Pak Bahar. Nah Tio, putusan kamu bikin garasi hari ini adalah langkah paling bijak. Lingkungan kita pasti bakal damai lagi. Nah begitu dong Tio. Kalau dari dulu kamu ramah dan mau denger begini kan makin ganteng kelihatannya. Nggak kayak monster pemakan jalan lagi deh. Bu Ayu bisa aja bikin saya malu. Pokoknya hari ini pembongkaran langsung jalan. Ya udah, kita keluar yuk lihat para tukang bangunan di depan rumah Tio. Lihat itu Bu, rumah Tio jadi makin gagah ada garasinya. Jalanan gang kita juga udah kembali lapang dan lega betul dipandang mata. Bener Pak, rasanya seneng melihat jalanan gang bersih begini. Mau keluar naik motor juga nggak perlu takut tersangkut atau gesekan lagi. Pak Bahar, Bu Laila, ini garasi baru Mas Tio udah selesai 100% ya. Mantap Pak Tukang, terima kasih banyak. Sekarang hatiku tenang kalau parkir mobil dalam begini. Bu Laila, Pak Bahar, selamat pagi. Ini aku antarin sup ayam hangat buat Ibu Laila. Terima kasih Jara, selalu aja merepotkan diri bawa makanan enak buat ibu. Sama sekali nggak ngerepotin kok Bu Laila. Justru aku senang lihat Bu Laila udah sehat. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya udah mau maafin aku sama kehilapan aku yang kemarin-kemarin.
Udah Tio, masalah kamu yang lalu nggak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang lingkungan kita damai dan makin harmonis. Betul Tio, sekarang mobil kamu aman di dalam garasi. Jalanan gang juga lancar buat siapa aja yang mau lewat. Bener Bu, pelajaran berharga buat kami. Ternyata kenyamanan dan kedamaian hidup tetangga itu jauh lebih berharga. Setuju 100%. Ya udah Pak Bahar, mulailah, ayo kita nikmati sup ayamnya bareng-bareng sebelum dingin.